Halo teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai teman-teman, kembali lagi dengan pembaca tarot Mas Do ya. Guys, sebelumnya Mas Do ingin mengucapkan terima kasih atas masukan teman-teman ya. Yang mana pemasukan ini akan Mas Do ingat ya, dan Mas Do untuk memperbaiki cara pembacaannya Mas Do ya. Jadi buat teman-teman yang ada masukan atau saran silahkan komen di bawah ya. Kali ini kita akan lanjut pembacaan umum aja ya untuk teman-teman semua. Ini bisa vice versa ya. Bolak-balik energinya, bisa resonate, bisa enggak juga ya, bisa cocok, bisa enggak energinya, dan bisa maju mundur waktunya ya. Ambil yang positif dari pembacaannya Mas Do, dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Oke. Kali ini kita akan baca lagi ya. Nih Mas Do shuffle dulu ya. Akan ada cerita apa ya? Teman-teman ada pembacaan apa kali ini ya, permasalahan teman-teman, mari kita baca. Teman-teman, Mas Do hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan ya. Banyak juga komen masukan-masukan, Mas pembacanya harus kayak gini, siap Mas Do lakukan ya. Ini kita coba ya, baca lagi. Mungkin sebelum mulai Mas Do ingin menyapa-nyapa dulu ya teman-teman ya. Salam dari Mas Do dari Riau ya. Ada juga tadi baca komen ya, baru dari New York ya. Salam ya Mbak ya. Oke, ini ada jumping card 1 ya. Kita ambil aja dulu pembacaan yang pertama. Ups, sorry. Aduh, berantakan. Kartu yang pertama muncul adalah gambaran Nine of Pentacle. Kelihatan nggak ya? Ini aku rapiin dulu sedikit ya. Kayaknya udah oke dah ya. Oke. Kartu yang pertama muncul adalah Nine Pentacle atau 9 koin ya. Koin ini identik dengan keuangan. Oke. Kalau aku lihat di sini ada gambaran hasil yang kamu terima ya. Di pembacaannya aku melihat ada gambaran hasil yang kamu terima. Ini teman-teman bisa kayak hasil dari kerja keras kamu ya. Guys, kita yang udah berusaha mati-matian, kita udah berusaha dengan sepenuh hati, segenap jiwa, itulah hasil yang akan kita terima ya. Jadi kita bedakan sama orang yang hanya bisa ngomong tapi nggak ada usaha. Jadi teman-teman, apapun yang kamu lakukan dan akan banyak yang komen ya. Wah, kamu kurang gini, itu biarlah orang yang komen, jadikan aja masukan ya. Teman-teman, di kartu yang pertama aku lihat kamu di sini ada gambaran baru menerima hasil ya. Dari hasil kerja kerasmu. Ini bisa buat teman-teman yang jauh merantau di sana. Mungkin teman-teman jauh dari keluarga ya, akhirnya dengan teman-teman jauh gitu ya dari keluarga, rela meninggalkan keluarga, tapi tujuannya satu, untuk anak, untuk keluarga, untuk suami, untuk istri. Tapi itulah akhirnya udah mulai kelihatan hasil ya. Ini bisa mungkin yang baru beli tanah, beli kebun, beli motor baru, beli HP baru gitu ya. Ini nggak selalu merantau ya, ini bisa juga untuk teman-teman yang udah bekerja keras ya, akhirnya teman-teman membeli sesuatu untuk ya intinya teman-teman, kalau kita udah kerja keras, apa salahnya membelanjakan diri ya. Jadi kali ini aku lihat di pembacaannya ada gambaran kamu akhirnya menerima benih yang udah kamu tanam. Itulah teman-teman hukum tabur tuai. Apa yang kamu tanam itu akan kita tuai nantinya gitu ya. Akhirnya kamu merasakan hal itu. Nah, selain itu juga Nine Pentacle ini juga hasil dari kerja keras. Nah, ini dia hasil kerja keras kamu ya. Di sini mungkin teman-teman yang kerja keras, yang dulu mungkin kalau di percintaan yang pengen banget bersama si dia ya, kamu stalking ya, kamu deketin, PDKT-in, akhirnya bisa bersama. Intinya ada gambaran kamu akhirnya dapat juga ya. Kamu merasakan juga hasilnya dari kerja keras kamu ya. Nah, di sini juga ada gambaran disiplin. Di sini aku melihat kamu tuh sangat disiplin sekali, kamu sangat tegar sekali, walaupun mungkin ya sedih, walaupun mungkin ada rasa jauh, rindu dari keluarga, atau rasa capek ya. Tapi akhirnya kamu bisa tetap survive, bisa sampai di titik ini karena ada kedisiplinan. Itu kartu yang pertama yang muncul. Aku shuffle lagi. Karena teman-teman, sejatinya apa yang kita kerjakan, tidak semua orang akan menyukai apa yang kita kerjakan. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Pasti ada yang positif, ada yang negatif ya. Jadikanlah omongan-omongan orang yang menegatifkan kamu seperti, wah dia kerja jauh nih pasti selingkuh, tidak selamanya seperti itu. Biarlah orang berkata apa, intinya kamu melakukan yang terbaik demi keluarga. Nah, yang kedua kartu yang muncul di sini aku lihat ada kartu judgment ya, atau penghakiman ya. Nah, ini teman-teman, ini bersambung dengan kartu yang pertama tadi. Judgment di sini bisa penghakiman ya. Ini bisa pembalasan. Inilah pembalasan untuk kamu. Inilah hasil dari benih yang kamu tanamkan, kerja keras kamu gitu ya kan. Kamu yang selama ini mungkin dicaci orang, dihina orang, akhirnya tengok sekarang gitu loh. Setelah kamu memiliki hasil dari ini, akhirnya orang-orang jadi julid gitu loh. Orang-orang kayak, ih dia kok bisa kaya sih?
kok bisa sampai kayak di sekarang ini sih, orang hanya lihat sekarangnya gitu. Orang nggak lihat kamu saat kamu susah-susah, saat kamu pergi jauh, saat kamu meninggalkan keluarga, orang nggak lihat itu ya. Orang hanya bisa komen, wah lihat dia ya sekarang udah beli ini beli itu, pasti nih kayak gini, pasti simpanan om-om, pasti simpanan tante-tante. Orang akan selalu berpikiran negatif. Tapi ingat, jadikan itu positif, jadikan itu hal yang memacu semangat kamu ya. Karena tidak selalu apa yang dimiliki orang itu benar gitu loh. Nah, itu selain pembalasan, judgment juga artinya gambaran transisi. Nah, di sini teman-teman ada transisinya kamu sampai di posisi ini kalau aku lihat ya. Jadi nggak langsung serta-merta kalau yang di hubungan langsung jadian, langsung jadi memiliki pasangan ini. Karena tadi ada kerja kerasnya tadi kan. Kalau di pekerjaan, kok bisa sampai di titik ini? Kok bisa kamu beli ini, beli itu? Karena ada transisinya, karena ada masa perubahannya, karena ada usaha dari kamu yang aku lihat di sini. Nah, terkadang orang lain ya tidak melihat transisi ini. Orang lain tidak melihat judgement ini ya. Orang hanya lihat kamu udah di titik ini, hanya bisa bilang wah enak ya. Nah, orang terkadang hanya komen seperti itu ya. Mungkin ini bisa dibilang julitan tetangga sih ya, atau julitan orang lain gitu ya. Yang membuat kamu mungkin agak down. Jangan sampai dibuat down teman-teman. Jadiin aja ini motivasi gitu. Ya kamu kayak aku ya kerja gitu ya. Ya usaha gitu. Nggak hanya ngomongin orang gitu ya kan. Mungkin kamu ada yang terganggu dengan omongan-omongan orang yang seperti ini. Kita lanjut, ada gambaran Queen of Pentacle ya. Queen, King, dan kenaik itu biasanya kartu ciri-ciri. Queen Pentacle, inilah ciri-ciri kamu atau ciri-ciri dia nih, bisa bolak-balik gitu loh. Di sini aku melihat ada gambaran protektif ya. Protektif ini maksudnya itu sangat melindungi. Ya misalnya keluarga kamu dihina, wah kamu yang terdepan, tergarda terdepan akan ngomongin gitu loh. Kamu akan membela gitu. Karena di sini sejatinya kamu tuh orang tipe yang tidak bisa kamu atau keluargamu atau anak-anakmu tuh diusik atau pasanganmu diusik orang lain gitu ya. Kamu akan paling terdepan berdiri untuk membela gitu loh. Karena di sini kamu nggak akan terima, wah kamu hanya bisa ngomong gini, kamu apa ada buktinya gini-gini. Nah inilah protektif ya, Queen Pentacle. Yang kedua ada gambaran nurturing, yaitu gambaran orang penuh kasih kalau aku lihat di sini. Ya. Penuh kasih di sini walaupun kamu dihina orang, dicaci orang, tapi orang minjam uang tetap kamu pinjamin walaupun dia julitin kamu gitu loh. Begitulah dirimu, kerendahan hatimu gitu loh. Bukan termasuk di sini kamu tuh tipe orang yang nggak mau ambil pusing lah ya kalau aku lihat ya, nggak mau kayak ya udahlah selagi dia tidak terlalu merusak hidupku, kalau dia butuh bantuan bisa aku bantu. Ya ini butuh ego yang sangat bisa melepaskan. Ini butuh orang yang betul-betul memiliki kepribadian orang yang besar hati ya. Nggak semua orang bisa teman-teman. Ada orang yang udah dihina, dicaci, ada orang minta tolong, wah siapa lo minta tolong gua gitu ya kan. Nah kalau kamu di sini enggak gitu loh ya, kamu jadikan omongan orang tuh motivasi ya. Orang minta tolong, selagi bisa tolong kamu tolong gitu ya kan. Jadi nggak terlalu kayak memandang pilih-pilih orang lah gitu ya. Nah Queen Pentacle juga memiliki sifat atau ciri-ciri ya keibuan ya. Kalau laki-laki itu bukan berarti lebay tapi lebih memiliki jiwa yang besar hati gitu ya. Kayak itulah tadi, mau mengalah ya, dan penyayang banget kalau ini dimiliki laki-laki. Kalau perempuan tuh sama, kamu memiliki jiwa keibuan yang sangat tinggi. Bahkan mungkin untuk teman pun kamu menganggap teman-temanmu itu anakmu gitu. Jadi kamu sangat membela sekali, kamu sangat menyayangi sekali gitu loh. Itulah sifat kamu yang mungkin patut diacungi jempol, yang patut dicontoh sama orang lain ya. Ini sulit banget, tak semua orang punya kayak gini, sifat seperti ini ya. Oke, kita lanjut, ada apa lagi? Nah, berikutnya ada gambaran Six of Cup atau 6 cangkir ya kalau aku lihat di sini. Jadi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu. Jadi ceritanya tentang apa nih? Kalau aku lihatnya adalah gambaran tadi kesuksesan kamu ya, yang mana di sini jadi julitan tetangga atau omongan orang ya. Yang mana kamu itu ya nggak terlalu ambil pusing ya, dan juga ada gambaran kartu pembalasan. Maksudnya apa? Ya orang yang menghina kamu dia akan diterima pembalasan. Ya dan kenapa kamu bisa sampai di titik ini ya karena kamu ada usaha gitu loh. Ini mungkin adalah omongan orang-orang yang mungkin merasa iri, tapi dia tidak bisa. Ada ingin jadi seperti kamu tapi nggak bisa, maka itu hanya bisa dari omongan. Nah, keluarlah kartu Six of Cup atau 6 cangkir. 6 cangkir di sini adalah gambaran kebaikan ya. Jadi teman-teman di sini juga berpesan dari tarot ya, apapun yang orang lakukan pada kamu tetap tebar benih-benih kebaikan. Tetap tebar benih-benih harmonis gitu ya. Karena sejatinya dirimu itu emang orang yang pemaaf, karena sejatinya kamu orang-orang berjiwa besar ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya balik lagi ya, itu tadi sih julitan orang sih ya, omongan-omongan orang ya kalau aku lihat, yang mungkin tidak terima kamu bisa sukses, tidak terima kamu bisa sampai di titik ini. Nah, Six of Cup nih kindness ya, kebaikan, nostalgia. Nah, di sini kamu kan bernostalgia, kamu tuh kayak berpikir ya,
wah dulu aku kalau ingat 2 tahun yang lalu aku susah banget untuk makan aja, susah kali gitu ya. Bukan terlalu susah, ada tapi ya mungkin seadanya. Tapi sekarang apapun alhamdulillah ya, puji Tuhan gitu ya, kamu udah bisa apa yang kamu inginkan ya terwujud gitu. Itu tadi balik ke atas ya, hasil dari kerja keras. Itulah teman-teman. Kerja keras kita itu tidak akan dihianati oleh hasil. Jadi teman-teman ya, kalau pengen ya memiliki hasil yang berlebih gitu ya, hasil yang memuaskan ya kerja keras lah teman-teman. Dan serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya, apa yang akan terjadi itu kembali lagi nanti kepada diri kita dan Yang Maha Kuasa. Gimana yang akan terjadi ya. Kita lanjut. Jadi nostalgia ya, kayak mengingat-ingat lagi gitu. Oh dulu aku kayak gini gitu. Kalau di hubungan dulu susah banget deh dapetin kamu ya, aku sampai ingat aku rela-rela beli malam-malam beli ini demi kamu gitu. Akhirnya kamu bernostalgia kembali lah dengan pasangan, dengan teman gitu ya. Intinya ada nostalgia. Kita lanjut. Berikutnya di sini ada gambaran Knight of Pentacle. Knight Pentacle lagi ya, ini kayak ciri-ciri lagi ya. Knight Pentacle ini juga bisa kalau muncul di pembacaan, ini adalah gambaran kamu diminta untuk berhati-hati. Ini tadi teman-teman julitan orang tadi ya. Mungkin teman-teman ada orang yang nggak senang tuh hanya sekedar ngomong, wah menjelekkan. Tapi juga ada orang yang irinya itu ya, memang betul melakukan kontak gitu loh, kayak menjatuhkan ya, kayak mungkin guna-guna ya, kayak mungkin fitnah. Itulah tadi guys, sampai ke kontak. Ini perlunya hati-hati. Ini Knight Pentacles ini mengingatkan, kesatria kamu tuh mengingatkan ya, hati-hati gitu ya. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kamu ini diinjak-injak oleh orang lain. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kamu ini jadi bumerang buat kamu ya, malah kamu diinjak-injak orang, difitnah orang gitu ya. Tetap perlu kita membela diri teman-teman. Nah ini dia teman-teman, jangan sampai ya kebaikan-kebaikan kamu ya, karena aku lihat di sini tadi kamu walaupun udah dihina tetap mau menolong orang gitu. Hal yang bagus, tapi ingat-ingat juga teman-teman, tidak semua orang itu yang itu tadi hanya sekedar ngomong, ada juga yang main fisik, main kontak gitu ya kan, dengan memfitnah-fitnah gitu. Jadi hati-hati di sini ya. Juga tetap harus lebih cautious, apa ya, hati-hati deh. Itulah inti dari Knight Pentacle ya. Oke, kita lihat yang terakhir ya, 6 kartu aja karena ada 12 menit ya. Ada gambaran Two of Cup atau 2 cangkir ya. Cangkir di sini adalah energi perasaan ya. Two of Cup di sini teman-teman adalah gambaran kesetaraan ya. Akhirnya di sini kamu bisa ngomong, oh akhirnya aku bisa setara sama orang-orang. Yang dulu aku mungkin jadi hinaan orang, omongan orang, sekarang aku udah di posisi ini, aku udah punya usaha ini, aku udah kerja di sini. Dan kamu sudah menikmati hasil ini dari kerja keras kamu, dan kamu bisa ngomong, ya akhirnya aku bisa kayak orang-orang gitu loh. Ya memang mungkin nggak seperti orang kaya-kaya banget, tapi intinya aku udah happy. Aku udah bahagia gitu loh. Aku udah sampai di titik ini ya. Dan ada gambaran cinta, kamu menebarkan benih-benih cinta. Itu tadi aku bilang ya. Walaupun banyak orang ngomongin kamu, ya julitin kamu, ya ada yang ingin mencelakakan kamu, kamu tetap menebarkan cinta, kamu tetap menebarkan kebaikan gitu loh. Tapi ingat, kembali lagi di belakangnya ada Knight Pentacle ya. Tetap hati-hati, jangan sampai ya itu tadi guys, ada tipe orang yang betul-betul kadang ingin merusak, emang yang merusak gitu ya kan. Dan harmonis ya. Jadi dimanapun kamu dijatuhkan, dimanapun kamu dicampakkan, akan ada timbul selalu kecintaan, harmonis gitu ya. Walaupun ya hidup susah senang bersama gitu, dijatuhkan di kota ini ya, kamu happy gitu loh. Orang di sekitarmu pun ikut. Karena apa? Kebaikan-kebaikan yang kamu buat, karena kebaikan kelembutan-kelembutan kamu gitu, orang-orang di sekitarmu pun merasa nyaman dengan kamu gitu loh. Mungkin kamu itu kayak merasa ya di titik saat kamu jatuh banget, selain banyak yang menghina, banyak juga orang yang menolong. Kenapa? Karena kebaikan kamu. Itulah hukum tabur tuai. Banyak kamu tolong orang, orang akan menolong kamu juga saat susah gitu ya kan. Jadi sampai sini ya, kalau aku lihat nih tentang apa sih pembacaannya. Kalau aku lihat ini adalah gambaran kamu yang udah sukses atau udah mencapai yang kamu inginkan, tapi jadi omongan orang gitu loh. Ada orang-orang yang nggak senang, ada orang-orang kayak jadi omongan lah gitu ya, ingin malah menjatuhkan jadinya, ya. Tapi tetap kamu di sini tetap menebarkan dengan kebaikan, kamu nggak balas dengan yang jahat. Tapi ingat, perhatikan, hati-hati, jangan sampai karena kebaikanmu ini jadi bumerang, malah kamu yang terseret-seret masalah orang lain. Oke? Mungkin sampai sini dulu teman-teman. Mohon maaf ke segala kekurangannya Mas Do. Kalau ada masukan silahkan komen, monggo. Terima kasih banyak. Jangan lupa salam-salamnya dari mana aja. Mas Do dari Riau. Salam dari Mas Do. Dadah guys. Dah.